Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, asyukru ala ni'matillah, la hawla wa la quwwata illa billah. Allahumma salli ala sayyidina wa maulana Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah, amma ba'd. Alhamdulillah, puji dan syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala, di mana pada malam hari ini kita bisa berkumpul bersama-sama di majelis ta'lim mingguan kita, yaitu majelis ta'lim Nurul Huda. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa ta'ala menurunkan rahmat dan hidayahnya, dan mudah-mudahan kita selalu istiqomah di dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita hormati Al-Habib Alawi Al-Habsyi, mudah-mudahan beliau sehat walafiat, panjang umur, amin ya rabbal alamin. Hadirin jamaah rahimakumullah, untuk malam ini kita nasihat dari kitab karangan Asy-Syaikh Al-Imam Nasr bin Muhammad bin Ahmad bin Ibrahim As-Samarqandi, perkataan dari Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yaitu apa? Ini hadis dari Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu. Qal Ja'a rajulun ilan Nabi sallallahu alaihi wasallam, datang seorang laki-laki kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Faqala, seraya dia berkata, ya Rasulullah, ausini, wahai Rasulullah, berikanlah wasiat kepadaku. Ini wasiat berupa nasihat. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab, alaika bitaqwallahi, fa innaha jima'u kulli khairin, wa 'alaika bil jihadi, fa innahu ruhbaniyatul muslimin, wa 'alaika bi dzikril Qur'an, bi dzikrillahi ta'ala wa tilawatil Qur'an, fa innahu nurul laka fil ardi wa dzikrul laka fis sama, wahzun lisanaka illa min khairin, fa innaka bidzalika taghlibus syaitan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, alaika bitaqwallah. Ini nasihat Nabi yang pertama kepada sahabat ini. Hendaklah engkau itu bertakwa kepada Allah. Makna takwa itu adalah melakukan seluruh perintah-perintah Allah dan menjauhi seluruh larangan-larangan Allah. Itu makna takwa. Arti mengerjakan perintah Allah, menjauhi larangan-larangan Allah. Itu makna takwa. Apabila orang itu sudah sholat, apabila orang itu sudah puasa, artinya orang itu sudah kembali ke jalan Allah, sudah melakukan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Fa innaha jima'u kulli khairin, maka dengan ketakwaan inilah sumber daripada kebaikan. Jadi apabila orang itu sudah sholat, orang itu sudah puasa,
orang itu sudah beribadah kepada Allah, berarti orang itu sudah menjadi orang baik. Tetapi kalau orang itu masih tidak sholat, tidak beribadah kepada Allah, walaupun dari pandangan kita dia baik, itu belum baik di mata Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi kita menilai orang itu baik atau tidak, lihat ketaatannya, sejauh mana dia beribadah kepada Allah, dan lihat dia menjaga diri sejauh mana dia menjauhkan perbuatan-perbuatan maksiat. Nah, ini orang baik. Bukan baik seperti di mata kita. Kalau baik di mata kita ketika ada orang itu dermawan, suka membantu kita, baik sudah. Walaupun dia tidak sholat, baik. Benar. Baik deh kira-kira. Ya baik, ya, kata orang dek sosok kajinya dek semayang, tapi baik orang, ya men kita. Tapi baikkah dia di mata Allah? Belum. Kenapa? Karena dia tidak taat kepada Allah, masih melakukan sesuatu yang dilarang oleh Allah. Kira-kira jelas? Makanya kalau tingkat kita tidak bisa mengakui kita ini apakah orang baik atau belum. Lihat dulu kepada diri kita, sudah benar tak kita takwa kepada Allah. Kalau kita belum benar takwa kepada Allah, jangan mengaku kita orang baik. Sholat kita masih abel-abel, puasa kita juga masih banyak yang bolong, apalagi salah puasa, tidak punya ilmu soalnya. Apalagi orang tersebut masih maksiat, mengakui dirinya itu baik, itu salah. Karena kalau di mata Allah, di mata Nabi Muhammad, orang yang baik itu adalah orang yang melakukan taat kepada Allah dan orang menjauhi perbuatan-perbuatan maksiat. Nah, itu orang baik. Kira-kira jelas? Kemudian yang kedua nasihatnya, wa alaika bil jihad fa innahu ruhbaniyatul muslimina. Hendaklah engkau itu berjihad, sesungguhnya jihad itu adalah kemuliaan orang-orang Islam. Ruhbah itu, rahbaniyah itu artinya petapaan. Kenapa kita sebut kemuliaan? Karena ketika orang-orang kafir, di saat mereka itu bertapa seperti Cien, anak Saulid kan, apa nih? Kongujua. Seberapa lama dia bertapa, begitulah dia disebut orang mulia oleh pandangan mereka. Maka bukan arti kita disuruh betapa, bukan. Tetapi makna di sini, kalau kita ingin menjadi orang mulia, dimuliakan oleh Allah, maka kita jangan lupa untuk berjihad. Jihad di sini ada dua kategori. Jihad bin nafsi, jihad dengan diri. Jihad dengan diri ini kita melawan musuh yang ada. Kita ada orang kafir, kita perang kepada orang kafir, itu jihad. Nah, itu jihad. Tapi jihad yang kedua adalah jihad melawan musuh-musuh yang tidak dilihat oleh mata kita. Apa itu? Pertama, hawa nafsu. Jihad melawan hawa nafsu kita ini lebih berat daripada kita jihad melawan orang kafir. Kenapa? Karena musuhnya dek mati dan musuhnya dek kelihat uli. Yang kedua, jihad melawan dunia. Bagaimana supaya hati kita tidak cinta kepada dunia walaupun kita hidup di dalam dunia. Berjuang kita mencari dunia itu hanya sekedar untuk kebutuhan yang diwajibkan untuk kita.
Di samping itu setelah itu mereka hanya ibadah kepada Allah. Artinya apa? Dia mencari dunia tapi tidak melalaikan ibadah kepada Allah. Ini perlu jihad ya, untuk melawan dunia. Ada lagi jihad apa? Jihad melawan syaitan ataupun iblis. Jihad ini lebih berat risikonya, lebih susah menghadapinya dibanding dengan jihad melawan orang kafir tadi. Kalau melawan orang kafir itu sekali kita perang, kalau kita yang menang, dia yang kalah. Kita pun kalau kita menang kita dapat kemenangan, kalau kita kalah kita dapat mati syahid. Itu. Tapi kalau jihad melawan hawa nafsu ini susah untuk mencari kemenangannya. Susah. Makanya kita perlu berjuang ya, melawan hawa nafsu kita, sesuatu yang tidak kita inginkan itu kita berjuang. Karena susah. Untuk mengatasinya susah. Contoh di usaha jauh dah. Kita nak pergi belajar nena, itu perlu jihad nih. Perlu dah. Nya susah kadang ngelawannya ya. Nak leteh timbul ya kan? Leteh. Pala pening, mata ngantuk lah mulailah. Kata nafsu dia usah gilah dek. Minggu adep kan sekayu agi gi. Yang iblis ngawana. Lah percuma kegi sekengantok lah. Nah ngelawan yang itu beratnya. Anget dingin badan kita ke pengajiannya. Pas uli ketika kita lah mulai siap-siap, assalamualaikum kata tamu. Nah nak mana nih ngelawan? Hah? Dalam hati alhamdulillah ku tengah nak dernyi manggi tadi. Ya timbul. Jihad melawan seperti ini aja kita berat. Untuk ikut ke pengajian kita ada usah yang lain jauh-jauh deh. Kita ada usah yang jauh-jauh bayi. Yang naik bayilah kita ambil. Yang penuh perjuangannya. Makanya ku ngelihat Ika semangat seperti ini belajarnya. Sehingga ku juga semangat ngajar. Kenapa? Karena ku memandang Ika kawa jauh-jauh gi. Itu yang dipandang sehingga ku sampai kadang sakit aja ku gi. Kalau kecuali lah parah baru ku dapat gi. Kenapa? Memandang orang yang pingin belajar nih. Karena mereka berjuang dari rumah, sesek gi ke pengajiannya. Nah, juga ku juga berjuang di rumah untuk gi ngajar ya. Bukannya dia berjuang, kadang adenya malas ya. Pau, kadang terkena malas. La ilaha illallah, pau, gi ngajar ya. Lah ngep ku kitab, ada segasarina. Lepas uli kitab ngep uli gi uli. Oh nih harus dilawan nih. Berangkat udah ha. Tadi tengah jalan hilangnya malas dia. Benar kan? Ini perlu perjuangan juga yang seperti ini nih. Jadi jihad melawan hawa nafsu itu beratnya, risikonya, berat ujiannya lebih berat daripada kita berperang kepada orang-orang kafir yang nyata. Kira-kira jelas? Nah ini butuh jihad. Bila mana kita sudah berjuang betul-betul seperti itu, maka kita termasuk kelompok orang-orang Islam yang dimuliakan oleh Allah. Jelas? Nah, yalah kalau ingin nak mulia. Apalagi nasihat ketiganya, wa 'alaika bidzikrillah. Wa 'alaika bidzikrillah ta'ala wa tilawatil Qur'an. Nasihat ketiganya, hendaklah engkau itu selalu berzikir kepada Allah dan selalu membaca Al-Quran. Kenapa? Fa innahu nurul laka fil ardi wa dzikrul laka fis sama. Sesungguhnya orang yang membaca Al-Quran menjadi cahaya bagi engkau. Membaca Al-Quran, berzikir itu cahaya bagi engkau di bumi dan jadi sebutan bagi engkau di langit. Apa makna di sini? Bila mana kita selalu berzikir kepada Allah, di mana kita selalu membaca Al-Quranul Karim, maka Allah akan turunkan cahaya hidayah ke dalam kehidupan kita. Allah turunkan cahaya hidayah dalam kehidupan kita.
sehingga kita berubah menjadi baik, sehingga kita berubah menjadi orang yang taat kepada Allah. Ini yang disebut dengan cahaya hidayah. Allah turunkan, bahkan Allah turunkan cahaya ketenangan di dalam keluarga kita, sehingga keluarga kita jadi harmonis, keluarga kita jadi bahagia. Benar? Allah turunkan juga cahaya di dalam keluarga kita. Seperti apa? Anak-anak kita menjadi anak yang soleh dan solehah. Dari mana itu dapat? Baca Al-Quran dan banyaklah berzikir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala di rumah. Ingat kalau ingin. Wa zikrul laka fis sama, dan nama engkau disebut oleh penduduk langit. Para malaikat-malaikat membanggakan diri engkau. Diri kita disebut-sebut malaikat tuh, lihat tuh. Nah, Haji Adon rajin berzikir. Begitu kata malaikat. Oh, hebat tuh berzikir. Oh, si fulan tuh rajin baca Quran. Ini malaikat jadi kebanggaannya. Malaikat jadi apa? Jadi sebutan para malaikat. Ini hebatnya. Apalagi sampai Allah yang memujinya, malaikat tidak ada satupun yang tidak memujinya. Kalau Allah sudah mulai, aku kata Allah mencintai orang itu, maka wahai Jibril, cintai dia, karena aku sangat mencintai orang tersebut. Kata Jibril, apa kata Allah kepada malaikat Jibril? Hei Jibril, cintai itu orang dan katakan kepada yang lain. Maka Jibril mengatakan kepada malaikat, hei malaikat, cintai si fulan, karena dia sudah dicintai oleh Allah. Nah, orang-orang yang seperti ini dari mana bisa diperoleh? Bikasrati zikrillah wa tilawatil Quran, dengan banyak kita berzikir kepada Allah dan banyak membaca Al-Quran. Kira-kira jelas? Nah, kita anak mana rumah di panas ketahu, bener? Anak bini dek akur terus. Saya dek suah nak berzikir. Orang tuanya dek suah nak berzikir. Di rumah pun dek pernah nak dibaca Al-Quran. Gimana rumah mau adem? Gimana rumah mau harmonis kalau rumah jauh dari zikir dan Al-Quran? Jelas kira-kira? Nah, yang keempat nasihatnya, wahzun lisanaka illa min khairin fa innaka bidzalika taglibus syaitan. Jaga lisanmu kecuali hal-hal yang baik. Sesungguhnya menjaga lisan itu bisa mengalahkan syaitan. Apa makna di sini? Kita berusaha, kata beliau, agar kita bicara itu bicara yang baik. Kan apa kata pensaranya? Ihfaz lisanaka, jaga lisan kita, illa min khairin, kecuali yang baik. Maksudnya apa? Kul khairan hatta tagnama, awiskut hatta taslama. Katakan yang baik jika ingin selamat. Ingin beruntung, ucaplah yang baik. Jika kita ingin selamat, kata beliau, kalau ingin beruntung, bicara yang baik. Kalau kita tidak ingin selamat, maka lebih baik kita diam. Jelas? Diam itu jauh lebih selamat daripada kita bicara. Makanya disitulah fa innas salamata fis sukut, keselamatan itu letaknya adalah di diam. Wa'lam annal insan la yaghlibu syaitan illa bisukut. Manusia tidak akan bisa memerangi syaitan kecuali dengan diam. Maka dia harus berusaha, berupaya agar menjaga lisannya. Jelas kira-kira? Ucapan ini mang sangat berpengaruh. Sangat berpengaruh. Beda dengan tingkah laku. Ucapan ini kalau terucap, lukanya susah untuk disembuhkan. Susah dah. Setahun kira-kira bisa, kalau kita luka nih, makai obat seminggu sembuh dah kira-kira. Sembuh deh. Luka cok tangan, kita obat sembuh kan? Kecualinya guli kalau lah. Sembuh seminggu. Tapi pertanyaan, ketika ucapan itu kita lontarkan, terluka dalam hati, seminggu bisa sembuh? Sebulan bisa sembuh? Setahun bisa sembuh? Kadang-kadang kita lah jadi tanah ge kudak agi diingat orang. Lah jadi tanah pasnya gi ngantar kawannya ninggal. Tebece ke
tulis nisan makam diri dia kan tagore sini tanya kubur. Benar dah kenanya tadi. Makanya kita ini penting, sangat penting untuk menjaga lisan kita. Makanya kita khomor ingil-ingil boleh, Rasulullah juga ingil-ingil. Tapi jangan sampai ingil-ingil itu membuat orang itu jadi benci kepada kita. Usahakan jangan sampai kita tadi gara-gara kita humor orang lain tuh dia ingin kayak kita. Karena ini menyangkut nanti permusuhan yang besar terhadap diri kita. Makanya keselamatan itu terletaknya di dalam diam. Men kita ada usaha lebih baik kita diam. Contoh yang paling mudah. Ketika kita berkelahi kayak bini. Yang tersinggung di sini ada yang berkelahi kayak bini kan? Ketika kita berkelahi kayak bini, kadang orang mentina laki ngeruci nyawon dek be. Nyawon dek nyawon. Alhamdulillah dek nyawon. Ko dek nyawon guru dia laki ko ket di debat nyawon dek memang dek nyawon lagi. Ketika kita berkelahi kayak laki kita, benar kan? Laki kita madeh kita nyawon, itu akhirnya jadi celaka. Lebih baik diem. Itu cara melawan emosi itu seperti itu. Dek bisa langsung kita saut, dek bisa kita langsung kita bantah, dek bisa. Karena apa? Karena akal di saat orang marah dia tidak berfungsi. Apalagi untuk menerima kebenaran, dia akan nerima. Ketika akal orang yang marah kita beri nasihat, macam mana gede masuk dek? Percaya dek Jedon. Tengah berkelahi di ke anak ya. Kajin nak guru Jamal gini nasihat dek empat ndak. Kenanya dek masuk, nek tengah buntu nek. Nanti kan masalahnya tengah besar. Makanya ketika itu emosi datang kapan? Tunggu reda emosi baru kita nasihat. Baru dia nerima, baru kemudian oh ternyata ku yang bersalah. Begitu cara. Kira-kira paham Jadon? Ketika bini kita tengah marah kayak kita, tengah emosi kayak kita lebih baik diem. Itu selamat kita. Dek berantakan keluarga kita, nyang nguruce lah mati kita. Nguruce lah kena nguruce. Ku dek kena ngemales, ku anak murid guru Jamal. Lagi. Benar dak? Diem. Nyang marah, nguruce ya, nguruce nih nyebut deh. Diem. Nyawe nya kayak diri udah dek puasa orang mahdi dek. Kini bang, dasar demi mang nane bang. Dek usah dibeles. Diem. Dek dia masuk. Coba tunggu dilek lah ada seminggu, ada setengah bulan lah, baru diberi masuk. Ke jangan salah paham. Kemarin foto yang kunai mari, baru dijelas. Tengah marah ya, pacak dia dijelas. Tengok nih bang, kayaknya. Nih HP abang nih kawan kau ngirim nih bang. Masa kina nih tingkah di luar. Tengah marah, tengah di mata mirah, diem. Panggil dek, 2 hari diem lah diri, dek nyambut. 3 hari diem lah. Udahnya kan lah hilang marah, saat hilang marah baru kita nyeles. Kita dek, itu foto kawanku yang semajelis kayak guru Jamal lah, nya ingil ko makan bakso jadi dek cewek dek mungkin saya nak ngusirnya nya fotonya jadinya kirimnya kayak kawatnya grup rupa kawan grup kena dek kawan nya kirim kayak nelah cerita benar pun sek bang dari mari madeh nak mana madeh kayak kemari ke tengah barat dek dia masuk kajian ku padeh ko. Kira-kira paham enggak? Hah? Payah? Nah mana uli? Siapa payah? Itulah yang kita bisa deh kira-kira menyikapi nak ya. Kalau seandainya di saat itu kita nerang, nya pasti dia terima. Terima dek kunanya Dek ada nerima dak. Nak naik cerita lah lu nya kemeranannya pun nyerita lu. Dek ada mana. Benar kan?
Tapi ketika kita lah reda, masalah lah jauh, baru kita terangkan, insya Allah dia akan nerima. Bisa dak? Nah yang tidak bisa. Kenapa sebab seperti ini? Tahu dak? Inilah pengalaman hidupku dalam berumah tangga. Ketika bini ko marah, naruh curiga, ko dek males WA, dek nyaut, dek apalah, ko diem. Kelak baru ko nyelas. Ngapanya keterlaluan wae curiga. Orang ya ada gini. Baru nerima akhirnya. Beda makom. Nak mana mi? Sanggup deh mi? Iyalah kunci keselamatan. Kalau tidak, setan akan menguasai kita. Benar. Kalau tidak, pasti setan menguasai kita. Kalau dipercaya benar. Di saat kita nyawon, yuk kita sama-sama Pak anak ya. Di saat kita nyawon, saat yang ngeruci tadi, gara-gara foto tadi nih, yang ngeruci, kita nyawon, setan akan datang. Pilek membilah. Kata setan, Allah tangku lepar. KDRT lapor dek bebini kak. Cabut pemerintah hak. Hal melanggar hak asasi manusia soal HAM berlaku. Benar kan? Tapi dengan cara yang seperti tadi, setan dek bisa nak mana anak miliknya. Sinya gede marah. Tahan. Di saat seperti itu, insya Allah kita akan jadi bagus. Tapi kalau kita hadapi sesuatu yang salah, dengan kita hadapi seperti ini, pasti akan terjadi bencana, terjadi malapetaka. Takutnya khawatir keluarga kita berantakan. Anak cara anak, laki cara laki, bini cara bini. Benar ya? Siko ngerap di rumah mertua, apa pe rumah orang tua, siko di rumah orang tua, anak kemakan kebekan anak ne, ujung-ujung tekatung-katung pe jalan tumur mobil mata ya anak, stres anak, diulah pak mak, gara-gara kita tidak bisa mengendali emosi kita dan kita tidak bisa juga mengendali mulut kita. Jelas kira-kira? Jihad. Nilainya besar. Itulah kita orang laki ini jaga gengsi itu terlalu tinggi, akhirnya kita tidak nerima. Ketika seperti itu kita tidak nerima. Macam kita ketika keluarga, misalnya ada misal sesuatu yang kita mencurigai dengan keluarga. Kadang-kadang maafnya, kadang-kadang pernah kita HP kadang kita sadep HP bini kita, adanya kadang-kadangnya be-WA ke kawannya. Kita tersadap misalnya ketengong dek benar gawin ya. Nah mana kita menghadapinya? Kita jangan langsung ngadep emosi dulu, kelak dulu. Kita tanya atau apa nomor HP itu kita ambil dulu, kita WA. Dengan bahasa kita kone apa sini kan kayak di nomor diri mesti kan. Nah, WA rupanya nyambut WA. Oh berarti ternyata orang kelaki Jadi kita jangan dulu lah sekali salah lah ujung. Benar kan? Salah lah ujung. Nah ini yang kita salah, hati-hati ketika kita menjaga mulut, ketika kita menjaga emosi, jangan sampai syaitan menjadi orang ketiga di antara kita. Jelas kira-kira? Ya bukan hanya betunang syaitan di antara tiga. Kan ini betunang kata, ini termasuk bagian daripada syaitan orang yang ketiga di antara kita. Jadi kita begitu, apapun jaga lisan kita. Tapi ketika ada masalah kita menyebarkan dengan berita yang tidak baik, nilainya apa? Kita pun ikut menjadi jahat. Maka di situ jaga. Karena sebabnya baru ketahuan jahatnya bini kita, baru ketahuan jahatnya suami kita, baru ketahuan jahatnya kawan kita, itu ketika emosi baru kita tahu, oh ternyata begini-begini. Bagaimana? Apakah ketika kita tahu kejahatan orang, ketika kita kejahatan istri kita, langsung kita sebarkan kepada orang lain? Berarti kita tuh salah. Mestinya apa? Kita curhat kepada orang-orang yang tertentu, yang sehingga mereka itu tidak bisa menyebarkan berita tadi, tidak mau menyebarkan seperti itu. Nah baru kita bahas. Nah mana mengklarifikasi dalam masalah nih. Begitu caranya. Nih kita sebar si ujung-ujungnya apa? Kita yang jelek.
Kita salah paham, kita salah menilai. Kira-kira jelas? Nah, inilah makna wahfaz lisanaka, jaga lisanmu, jaga lisanmu. Illa min khairin, artinya apa? Kul khairan hatta tagnama awiskut hatta taslama. Katakan yang baik, engkau akan beruntung. Diam, itu engkau akan selamat. Insyaallah, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan taufik dan hidayah kepada kita. Amin ya rabbal alamin. Al-Fatihah.